Ya. Ya, enggak bersama bandnya? Enggak ya, kenapa kamu gitu banget? Nanya nyantai, santai. Gimana nih? Ya karena aku lama dari kota juga ya. Jadi karena aku sering buat produk gitu ya, sering buat artis, jadi semua kan. Dan di Indonesia yang pakai lagu aku pada hit semua gitu kan. Terus akhirnya kata si Koko, Bro Dodi kenapa nggak coba sekali-sekali tampil gitu loh? Kok di belakang terus gitu kan. Emang sih bagus kok. Kayaknya kok suaranya kata dia. Coba aja rekaman kata dia. Akhirnya ditungguin aja rekaman. Tungguin rekaman bagus nih lagu ini nih kata dia. Akhirnya dia pilih lagu yang kan ada dua lagu. Satunya Adelia, satunya Melepasmu di Januari. Terus akhirnya kita sepakat untuk melepaskan di Januari. Banget lagi ya, membuka tahun ini dengan lagu yang luar biasa manis dan itu sakit banget tapi ya manis tapi sakit gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama ketahui ya Mas Dodi itu legendnya nggak sih? Legend ya. Karena enggak, aku tanya deh coba ya, nggak amin ini nyata fakta. Udah berapa lagu yang hits di Indonesia coba? Total berapa puluh, berapa ratus? Hits. Lebih dari 50 ya ada ya. Kasih tepuk tangan dong, ini luar biasa loh Mas Dodi. Mas Dodi, kenapa lagunya pilihnya Melepasmu di Januari? Kenapa nggak Februari, Maret, April, Maret? Ya, nah, kita ada bulan. Kenapa kita pilih lagu Melepaskanmu di Januari? Kebetulan nanti kita di akhir Januari ini panen ikan arwana. Jadi sekalian ini judulnya Melepaskanmu. Kayaknya tapi ada di Januari kan ya, sampai kita panen gitu. Udah laku ikan arwana itu Januari ya. Lahirin dia. Tapi akhir bulan ini dia lahirin. Tipis-tipis Jadi itu beneran? Iya sebenarnya. Tapi jadi dia bercanda-bercanda aja jadi karyanya bagus banget ya, saya jadi duit gitu ya. Kita bercanda-bercanda, ya ampun, nggak bisa. Oke, memutuskan tadi kan udah sempat denger ya dari Goyangas gimana ceritanya gitu bisa terbentuk arwana suara. Kalau dari Mas Dodi sendiri pas tiba-tiba kok dari ikan gitu kan, bisnis ikan arwana, kenapa tiba-tiba jadi mau bikin label? Ya awalnya kan saya kenal Koko kan kita bisnis arwana ya. Bisnis arwana itu kan lumayan panjang prosesnya ya. Nah, terus saya pernah juga sih iseng-iseng. Waktu itu kan aku lagi buat lagu buat girl band gitu loh, buat kayak K-pop gitu. Nah terus aku tawarin ke Goyangas, kok kita minta yuk, kita buat K-pop yuk di Indonesia gitu, cewek-cewek cantik gitu kan. Apaan itu kata dia masih kurang ini kan. Akhirnya aku diem aja gitu, diem aja. Terus lambat tahun dia terus lihat pekerjaan aku di musik gitu kan. Dia kayak ngerasa fashion dia juga karena dia juga suka lagu kan. Terus lama-kelamaan dia kasih referensi lagu yang menurut aku asing ya. Di Bro Dodi ada lagu bagus nih gitu. Dia kasih beberapa lagu, terus aku dengerin, terus kita buat juga. Akhirnya kalau yang berpikir kok mainan musik mengasihkan ya gitu. Terus akhirnya yuk kita buat perusahaan berdua yuk gitu. Akhirnya kita buat itu dan kita buat perusahaan Arwana Suara. Tadinya sebelumnya ini perusahaannya namanya Kangen Musik Digital karena sebelumnya nama Kangen Musik Digital. Tapi itu perorangannya punya aku sendiri gitu kan. Akhirnya kita berpartner berjoin, kita kasih nama Arwana Suara. Itu terinspirasi dari naga suara. Itu ada gambar naganya katanya. Iya apa-apa. Kita gambar ikan aja. Kesuksesannya terinspirasi dari naga suara juga. Iya. Mantap banget. Apa sih pertama kali referensi lagu-lagu apa sih yang diberikan kepada Mas Dodi gitu? Ternyata tahu lagu juga, tahu musik juga, ngikutin juga ya Bapak? Perkembangan musik zaman sekarang ya? Nah jadi kan selama ini kan kalau yang lagu-lagunya kan lagu bisa kan atau pengajar ini kan sudah berubah. Bisa referensikan soalnya kan lagu-lagu dari mana ya kita opek, kita modifikasi. Modifikasi? Bukan mencontek ya, jadi inspirasi dari lagu-lagu Mandarin tadinya. Makanya juga jadi terinspirasi. Ricky juga ikutan nyanyi. Tadi lagunya keren banget, setuju nggak? Sayonara ya. Kasih sayonara ya. Sayonara itu belum. Gara-gara si Koko kalau ikannya lagi, wah ini mah kita lama-lama sayonara gitu. Rasanya dari ikan. Iya, kita kan waktu itu mengalami kematian ikan yang sangat banyak kan. Karena kan waktu itu ikan itu kan satu aja harganya 120 juta. Waktu itu mati sekitar 15 ekor ya kan. Nah itu kali aja itu kan. Terus
Ya ada, terus kata Koko, wah sayonara ini kita. Akhirnya saya buat lagu sayonara. Langsung ya. Iya. Kadang-kadang ya inspirasinya tuh luar Iya. biasa. Tapi emang nempel sayonara itu unik gitu jadi lagu gitu. Tapi emang terbukti keren banget lagunya ya. Jika tidak berjodoh, ucapkan Sayonara. Asik. Bisa sekarang dipakai wassalam. Wassalamualaikum, nanti bisa aja besok ada wassalamualaikum lagu bisa jadi kalau Mas Doni mah. Nah terus no kaleng-kaleng ya, label ini langsung udah ada turnya, bener nggak sih? ya. Nah itu sama grup Bimo aja nih. Coba Bro Bimo, coba diceritakan ini kok bisa gitu ya lagu baru rilis hari ini tapi turnya udah ada, itu gimana coba persiapannya? Beberapa malam sebelum tahun baru itu Doni telepon bahwa dia mau rilis lagu Melepasmu di Januari. Sepulang dari luar kota, saya langsung ke kantor Arwana Suara. Hari itu juga si Koyahana sama Doni minta saya untuk ambil kota, pilih kota, gitu. Dan si Koko langsung nantang, lu bisa berapa banyak, gitu. Gue bilang 10 bisa. Si Koko bilang 20 gimana? Langsung deal 20. Kalau Bang Bimo nih kalau cuan langsung ya. Langsung deal. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya suatu kebanggaan ya bisa bekerja sama Dodi ini kan living legend. Living legend. Jadi saya pikir bukan tantangan Ko Yohanes itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu untuk gua jalanin. Gitu. Itu sih. Ya, karena Bang Bim juga kan berpuluh-puluh tahun ya di industri tanah air ini kan Ya. luar biasa ya. Jadi untuk persiapannya sendiri ada kendala atau gimana? Langsung? Alhamdulillah gak ada kendala dan kita udah dapet titik pertama. Ih, keren banget. Dan itu kapan? Ke 24 Januari. 24 Ya. Januari. Keren. Di Yogyakarta kan? Yogyakarta. Tahu kan? Ya, Aku ya. ikut dong. Iya, tetap ya. Bosnya di sini dulu. Iya, langsung. Makanya tadi kan udah tempelin anaknya udah beres ya. Oke, itu tadi cakep kan. Oke, untuk itu teman-teman mungkin nggak hanya Aliza aja penasaran, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan Aliza buka Q&A. Beberapa pertanyaan boleh? Dito dikasih cepet kabur bener-bener ya. Dito, mana Dito? Tanya dong. Coba ganteng, Mas ganteng. Namanya siapa? Dari media mana? Mic-nya boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Ewo dari Halo TV. Selamat atas launching ya single terbaru Melepasmu di Januari kan. Arwana Suara. ya. Selamat. Untuk singlenya kira-kira inspirasinya dari mana? Melepasmu itu apa karena move on atau seperti apa? Jadi banyak tema-tema lagu di Januari ini bisa di apa Ya. Dari ikan Mas tadi dari ikan katanya. Sumpah demi Allah dari ikan. Mentong ikan anak-anak Iya. satunya 100 juta gue yang jawab. 1,5 ya saya. Inspirasi dari mana? Terus kata tur 20 kota ya. Kira-kira di mana aja? Apakah ada yang dari Tegal gitu? Pengalaman ya. Kemudian untuk label Arwana Suara, ini kan Arwana ikan yang sangat mahal gitu ya. Dan tadi saya lihat, saya dengar penyanyinya bagus-bagus dan jadi kayak pop Melayu gitu ya. Kira-kira untuk tahun 2024 trainingnya apa aja mungkin? Dari tadi yang banyak sekali yang kira-kira berapa penyanyi di Arwana Suara dan apa rencana ke depan di sepanjang tahun 2024? Makasih dari sini. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan yang ingin jawab. Oke, pertanyaan pertama, kenapa lagunya melepas di Januari, kenapa nggak Februari, Maret, April gitu kan? Kebetulan tadi udah ceritain tentang ikan, dan kebetulan memang kita launching di 9 Januari, emang pelepasannya di Januari gitu. Jadi ada filosofinya kita bareng-bareng melepas semuanya di Januari gitu. Dan yang kedua tadi berapa artis yang
ada di Arwana Suara, ada 12 artis sekarang alhamdulillah. Terus planningnya ke depan untuk Arwana Suara itu mudah-mudahan promotor kita juga berjalan dengan bagus, dan kita juga manajemen bisa memilih artis kita dengan bagus, jadi artisnya nggak nganggur gitu, kita belum aktif gitu, nggak pasukan, karena ada beberapa label yang udah kontrak kerjasama lama tapi kadang buat setahun sekali gitu. Artisnya banyak lagi ya. Banyak kan? Banyak banget. Banyak kan label begitu. Nah, kita di sini coba untuk produktif gitu loh. Karena kan kita nggak tahu di lagu keberapa mereka akan hits gitu loh. Yang penting kita coba aja dulu gitu loh. Dan kita juga kan bukan Tuhan yang sekali rilis, oh gue jam ini meledak, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kita juga lihat pangsa pasarnya. Kira-kira kadang menurut kita ini lagu bagus, kadang nggak hits gitu. Kadang menurut kita biasa aja, tak tahu hits gitu. Jadi lagu itu menurutku misteri ya. Jadi buat talent-talent di Arwana Suara jangan pernah ngedrop kalau beberapa kali keluar belum hits gitu. Karena waktu campaign pertama kali balik lagi Rioni itu kan kita keluar single 1 nggak meledak, 2, 3, 4 sampai lagu ke-17 kita sampai mati baru bunyi gitu. Baru kita tour kemana-mana dan kita stabil lagi gitu. Jadi kalau cuma baru keluar 3, 4, 5 belum hits jangan putus asa gitu. Masih banyak peluang-peluang dan kalian juga masih muda gitu. Terus tadi ada rencana di Tegal nggak tuh? Tadi masih nanya ya Tegal ya. Baru di Jogja tadi baru 1 yang keluar. Tegal belum masuk list itu, tapi boleh diagendain. Masih dong tuh ini ya kan yang punya Tegal. Mau masuk Tegal cium tangan dulu nih Mas. Lagi ya. Nanti ada insya Allah ya mudah-mudahan ya. Masukin list kalau itu keren banget Tegal kan. Mantap. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Sebentar ya Kak, silakan. Dari siapa dan dari mana? Selamat sore, saya Abdi Arif dari Selebrita Online. Ini saya sangat melihat sebuah keberanian dari seorang Dodi melepas sebuah label baru gitu. Karena label-label tadi banyaknya udah banyak yang redup gitu. Apalagi label-label yang besar sudah mulai mengurangi, karena kondisi musik sekarang ini artis-artisnya sendiri sudah indie ya rata-rata. Mereka penyanyi-penyanyi bagus, cari pencipta lagu keren, ambil, mereka rilis sendiri. Dari sisi bisnis sendiri, menurut Kang Dodi sampai sejauh mana bisnis label ini masih bisa bersaing dengan para pemain indie rata-rata. Nah, dari mana sisi bisnisnya akan dijalankan? Yang keduanya adalah ini tadi yang saya lihat penyanyi-penyanyinya adalah membawakan karya seorang Dodi. Jadi saya bilang ini label isinya ini akan karya Dodi semua ya. Karya Dodi, orang nggak lepas dari Kangen Band. Nah saya melihatnya gini, dengan persaingan apalagi rata-rata penyanyi solo, dan sekarang konsep musiknya adalah penyanyi solo ini keren-keren suaranya dengan karakter musik yang beda, bukan Melayu. Nah sampai sejauh mana keyakinan Dodi dengan talent-talent yang ada sekarang ini bisa mengangkat labelnya Arwana, sekaligus bisa membuat karya-karya dari Dodi sendiri yang sebenarnya sudah keren-keren ini bisa tambah keren dengan talent-talent yang sekarang ada. Yang ketiga adalah tadi mau konser 20 Mas, yang saya pertanyakan adalah apakah akan talent-talent ini yang digunakan untuk di konser? Apa juga akan ada support dari Dodi dan Kangen Band, karena secara jualan kan menggelar konser mendatangkan slot yang banyak pasti ada suatu nilai Mas. Nah itu saya coba mau dijelaskan. Terima kasih. Kayaknya pertanyaan yang bagus Mas. Jadi sekarang itu banyak penyanyi yang sendiri indie gitu ya. Sebenarnya sih mereka bukan sendiri, mereka tetap gila ya. Cuman mereka pakai channel YouTube sendiri. Tapi yang memproduksi mereka tetap di belakangnya ada labelnya. Ada beberapa pakai label, tapi channel artis gitu. Tapi mereka tetap aja support, ada yang support di belakang, ada kontrak di belakang. Karena ada beberapa artis-artis itu yang mereka pakai channel YouTube sendiri. Jadi seolah-olah dia berdikari sendiri, padahal di belakangnya dia tetap punya kontrak sama label, ya kan gitu. Yang kedua, nggak takut lah kalau dengan genre seperti ini. Kalau saya sih nggak khawatir ya, di Indonesia ini saya udah baca market ya.
Saya udah baca marketnya di Indonesia itu yang abadi itu cuma dangdut sama Melayu, ya kan? Yang lainnya oke, tapi itu tren musiman. Karena sekarang lagi musim ini, kita juga balik. Dulu musim lagi rame boyband, ya kan? Ntar juga saya udah tahu marketnya gitu. Saya tahu ini pasar ini begini-begini aja gitu. Cuma kalau kita bikin lagu Pak Haji Roma Irama, sampai sekarang kan masih trennya masih ada gitu kan. Dia masih sampai saat ini pun dia umur 78 kalau nggak salah masih manggung gitu kan. Bangun sama kangen band aja dia closingnya gitu. Maksudnya market kita nggak bisa bohongin di Indonesia itu memang sekarang udah pendengar itu anak-anak muda itu udah dengarnya campur-campur. Sekarang kan lebih random ya. Ada apa? Dengar R&B, ada senja, indie gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga punya market sendiri gitu loh. Jadi marketnya itu sekarang itu udah bukan terkotak-kotak ya. Zaman dulu mungkin anak Jaksel nggak mau dengar lagu-lagu koplo, tapi sekarang mereka makan. Buktinya kalau kangen band konser di PRC, mereka juga ikut nyanyi gitu. Jadi sekarang itu semua itu nggak ada gengsinya, semua genre itu sekarang dimakan. Justru sekarang penikmat musik itu lebih luas dia mereka mendengar yang nggak pilih-pilih. Kalau zaman era saya dulu, kalau saya menggemari satu band, saya akan fanatik. Misalnya saya suka Silon Seven, itu yang lain saya nggak dengerin. Saya dengerin Silon Seven doang, kaset Silon Seven, poster-posternya Silon Seven, semua saya Silon Seven mania gitu kan. Nah cuman di era sekarang itu mereka campur. Menurut mereka bisa didengar, oh gue suka ini ambil, gue suka ini ambil. Beda. Kalau zaman dulu suka seleng aja gitu. Nah, gitu. Jadi sekarang nggak menutup kemungkinan mau pendatang baru maupun lama, selama lagunya itu bisa diterima masyarakat dan bisa mengambil hatinya masyarakat, insya Allah laku. Yang penting kita baca market dulu. Di YouTube lagi musiknya mana gitu loh. Oh lagi musik ini, oke kita ikutin yang lagi musik gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan kita harus buat ini sesuatu yang baru juga gitu. Jadi menurutku nggak masalah. Aku sih tetap optimis ya dengan labelku ya. Aku akan memperjuangkannya. Asik. Gimana konsen? Thank you Bang Adi, brother gue. Jadi tour promo ini tuh untuk melepasmu di Januari. Kenapa tadi saya bilang saya percaya diri untuk jalani tour ini? Karena seorang Dodi itu big value menurut gue, dan big value juga buat brand, buat pemerintah daerah. Jadi kemungkinan akan kita konsepin untuk artis Arwana Suara itu ikut bergantian, jadi nggak keseluruhan gitu. Jadi memang tour promo ini untuk melepas di Januari, itu yang kita jalani gitu Bang Ali. Mungkin Kangen Band juga akan tampil mungkin di beberapa titik mungkin ya Mas? Oh Kangen Band enggak, karena Kangen Band padat ya. Kangen Band padat turnya emang dia di Januari ini doang kita libur karena Andika lagi kampanye. Dia jadi anggota DPR RI. Jadi dia minta off dulu Januari minta off dulu ya. Gue tidak kampanye gitu. Nah makanya dia menjalankan hobi dia di politik, saya menjalankan hobi saya di sini juga gitu. Iya politik hobi ya luar biasa. Silakan cantik, sebutkan dari mana dan media mana kata cantik. Aku dia dari cumi.com. Aku nanya ke Mas Dodi sendiri, ada nggak sih niatan untuk kolaborasi atau bikin lagu dengan seniman-seniman lain gitu? Ini kan notabene kan adalah semuanya ciptaannya Mas Dodi sendiri ya gitu. Ada nggak sih nanti niatan buat kayak campuran sama yang lain, misalkan yang senior yang lain gitu untuk lagunya sendiri? Terima kasih. Thank you cantik. Silakan. Ya jadi di Arwana Suara ini selain kita membina talent kita yang sudah kita kontrak, kita juga akan bekerja sama dengan artis-artis yang namanya udah ada di Indonesia. Tapi kita sistem per project aja, per project kita misalnya siapa kita tunjuk, bayar untuk bayar lagu kita, udah sekedar per project aja ya, tapi enggak kita kontrak eksklusif. Gitu. Sudah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi teman-teman. Seputar siapa? Yang ada foto jurnalis. Yang ada foto jurnalis. Oh, foto jurnalis luar biasa. Dedikasi. Nah, itu bisa di luar ya sayang.
Iya. Thank you. Perkenalkan namanya dan dari media mana? Oke, jadi selamat dulu semua ya. Tadi udah banyak selamatnya. Saya Ibong dari Film of Indonesia. Ini tadi tertarik dengan pernyataan tadi bahwa lebih concern di Melayu. Kemudian tadi kalau kita lihat kan memang Melayu itu identik dengan yang melo, yang mendayu-dayu gitu. Jadi karena mungkin di pendengar di Indonesia ini kan tadi mau di-grab semua, dan kemungkinan insya Allah kalau memang bisa masuk aja gitu. Tapi apakah ada Kang Dodi nanti mungkin mau menciptakan Melayunya agak lebih rancak atau bagaimana gitu loh? Ya kalau dari Melayu asli kan macam-macam musiknya ya, beatnya atau segala macamnya. Gitu aja sih. Terima kasih. Sebenarnya sih orang itu terkadang kalau menurut saya sih kadang dia itu bukan Melayu ya, mereka itu salah kaprah sih sebenarnya ya. Sebenarnya Melayu itu lagu Melayu itu seperti yang biru jangan nangis, nah, itu Melayu gitu loh. Terus buka saja itu Melayu. Terus kadang-kadang ada orang yang menilai ini karena dia Melayu itu di mana gitu. Saya bingung, makanya mereka ini salah dengar apa gimana. Sebenarnya sih kita tuh bukan ke situ. Sebenarnya yang kita sajiin itu sebenarnya pop Indonesia gitu loh. Pop Indonesia itu yang seperti itu. Cuma kebanyakan orang sudah mengklaim itu Melayu, ya udah deh jadi Melayu. Sebenarnya itu bukan Melayu gitu loh. Mereka itu kalau menurut saya ya itu salah. Mereka itu salah. Telinganya salah. Menurut saya itu bukan Melayu. Ini pop Indonesia sebenarnya. Yang Melayu kan kita udah bisa. Sebelum tadi kan kayak Birun, bunga seroja, itu Melayu gitu loh. Dan kalau ini terkadang kita buat lagunya di mayor, kan banyak lagu Melayu itu minor gitu kan. Nah tapi kan kebanyakan Kang Ahmad juga banyak main di mayor gitu. Makanya saya waktu di pop Melayu, saya cuma bisa ketawa aja. Sepengetahuan saya bermusik Melayu itu ada tempatnya, oh ini Melayu, ini nggak Melayu gitu. Jadi pas disebut Melayu, ya saya ikut aja karena pasar udah ngomong itu Melayu ya, saya udah oke aja. Gitu. Tapi untuk mempermudah saja. Buat mempermudah aja biar sama-sama enak aja biar ada ngobrol gitu kan. Oke, terima kasih. Lebih karena pop mendayu-dayu kali ya. Di situ sih. Melayu ya. Oke, bagaimana sudah menjawab pertanyaan teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi kah? Sebelum kita akan sama-sama mendengarkan. Kocak banget ya Mas Dodi, luar biasa ya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, mungkin mau foto lagi teman-teman, kebutuhan foto? Oke, silakan mohon berkenan Mas Dodi berdiri, Boy Hanes dan juga Bang Bimo Maxim selaku promotor. Kita berfoto terlebih dahulu teman-teman, silakan diatur posisinya, kita foto. Oke, dengan sesi foto kali ini berakhir ya. Sesi Q&A. Terlalu maju kak. Aduh. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kurang ke depan kok, mohon izin. Oke, bagaimana sudah? Kurang ke depan ya? Sudah? Jatuh dong. Udah cukup ya? Oke. Jadi teman-teman yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, sebelah kanan Mas Dodi. 3, 2, dulu ya. 3, 2, 1. Teman-teman yang berada di tengah boleh di center. Siap-siap teman-teman. Ready? 3, 2, 1. Dan teman-teman yang berada di sebelah kiri, 3, 2, 1. Kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk orang-orang yang luar biasa. Pokoknya semoga orang-orang suara